Halo guys, kembali lagi bersama Mbak Arit di sini. Apa kabar kalian semua? Mbak Arit harap kabar kalian semua baik-baik saja ya. Oke guys, pada kesempatan kali ini Mbak Arit akan ngebahas serial Thailand yang sangat populer yang mestinya kalian udah pada nggak asing lagi ya sama Mbak Nano. Ya, series yang akan Mbak Aris bahas ini adalah series Girl From Nowhere Season 2 yang tayang pada tahun 2021 lalu. Oke lah, tanpa berlama-lama mari kita mulai ceritanya. Cekidot. Episode 1 yang berjudul Pregnant. Adegan awal kita diperlihatkan dengan seorang siswi yang sedang berjalan di halaman sekolah dan mestinya dia sedang hamil ya karena perutnya gede. Di belakangnya itu terlihatlah Mbak Nano yang juga sedang berjalan dan dia pun diperhatikan oleh dua cowok yang lewat di sampingnya ini karena terpesona sama kecantikannya Mbak Nano. Scene berpindah seperti biasa, kita diperlihatkan Mbak Nano yang kembali menjadi murid baru sekolah di sana. Mbak Nano duduk di samping siswi perempuan dan selama di kelas Mbak Nano curi-curi pandang kepada salah satu siswi laki-laki yang bernama Nanai. Temannya Mbak Nano tadi mengingatkan untuk jangan dekat-dekat dengan Nanai karena pada dasarnya Nanai ini adalah seorang playboy dan sudah meniduri hampir semua cewek cantik di sekolah itu. Bahkan sampai ada yang hamil, tapi kebanyakan dari mereka memilih untuk melakukan aborsi. Dan rupanya Nanai ini juga merupakan siswa teladan di sekolah itu guys. Setelah diperingatkan oleh Mbak Lokmi tadi, Mbak Nano hanya menjawab, selama dia tidak hamil itu tidak apa-apa untuk dekat sama si Mas Nanai. Dan pada dasarnya Mbak Nano ini cewek yang barbar, pada saat istirahat pun dia udah nempel aja sama Mas Nanai. Sampai makan pun suap-suapan pula. Karena melihat kejadian itu, teman-teman Nanai yang bernama Jeng ini pun membuat taruhan kepada teman-temannya, yaitu taruhan untuk menebak berapa lama Nanai ini bisa bercocok tanam dengan Mbak Nano. Barang siapa yang tebakannya bisa mendekati itu, maka akan mendapat semua uangnya. Dan mereka pun setuju. Dalam 3 hari itu Mbak Nano udah lengket banget nih sama Mas Nanai. Sampai kemana-mana pun ditemani Mbak Nano. Dan melihat kemesraan itu, peserta taruhan itu pun bertambah banyak. Scene berganti ke toilet di mana Mbak Nano yang habis dari toilet itu ditemui oleh siswi cewek yang kita lihat di scene pertama tadi. Dia bernama Patch dan juga merupakan korban dari kebarbarannya Nanai. Patch ini mengatakan kepada Mbak Nano bahwa teman-teman mereka membuat taruhan beberapa hari Nanai bisa memplokoto Mbak Nano ini. Tapi Mbak Nano dengan santainya menjawab kalau menurut Patch kira-kira berapa lama. Mbak Patch ini hanya tersenyum dan pergi meninggalkan Mbak Nano karena pada dasarnya dia tidak mengikuti taruhan itu. Adegan yang ditunggu-tunggu pun tiba, tepat 3 hari 3 jam 33 menit, Mbak Nano akhirnya dapat diplokoto sama Mas Nanai. Keesokan harinya Mas Nanai ini pamer tanda merah yang ada di lehernya yang pastinya itu adalah bekasnya Mbak Nano. Dan Mas Nanai ini pun mengatakan bahwa hanya dengan 3 hari 3 jam 33 menit dia sudah bisa memplokoto Mbak Nano. Teman-teman Mas Nanai ini pun membuka kertas taruhan dan mencocokkan mana siswa yang tebakannya mendekati jawabannya Mas Nanai. Semua temannya Nanai tidak ada yang mendekati tebakannya sampai tiba-tiba Mbak Nano ini datang dan ikut nimbrung dengan santainya menyuruh Jeng untuk melanjutkan membaca tebakan itu. Dan ada satu tebakan yang sangat pas, yaitu 3 hari 3 jam 33 menit yang ditebak oleh Mbak Nano sendiri. Mbak Nano pun mendapat semua uang itu dan berhasil mempermainkan teman-temannya. Sambil keluar, Mbak Nano ini ketemu Nanai dan mengatakan lihat siapa yang baru saja dipermainkan. Setelah bercocok tanam dengan Mbak Nano, Mas Nanai ini pun menjadi lemah dan kurang tenaga gitu ya. Dan Jeng mengatakan apakah adik kecilnya Nanai ini sudah diperas sampai kering sama Mbak Nano. Mas Nanai ini pun ke toilet karena mual dan pada saat itu pun Mbak Nano datang.
Di sana Mas Nanai ingin mulai bercocok tanam lagi sama Mbak Nano, tapi sayangnya dia tidak berhasil karena adiknya yang gak mau berdiri. Dia pun meninggalkan Mbak Nano dengan kesal, dan Mbak Nano pun mengikutinya dari belakang sambil menangis karena Nani mengatakan bahwa dia pengen putus sama Mbak Nano. Alasan Mas Nanai ini pengen putus sama Mbak Nano itu adalah karena Nanai ini gak suka dengan cara Mbak Nano menatap dia, karena dia menatapnya seperti sebuah benda. Mbak Nano pun masih ngerengek dan gak mau pisah sama Nanai. Dan Nanai pun mengatakan bahwa bukankah mereka selama ini hanya bermain-main dan mereka berdua menikmatinya. Setelah itu Mbak Nano mulai dengan kecewa khasnya. Ya sudah kuduga ya, nangisnya itu cuma sandiwara. Dan juga Mbak Nano ini mengatakan kepada Nanai bahwa mungkin mulai hari ini Nanai akan mulai merasakan sesuatu. Nanai yang lagi mandi itu pun diejek Jeng ketika melihat adik kecilnya Nanai yang semakin mengecil. Nanai pun belum kapok dengan kegiatan esek-eseknya itu. Dia pun mencari mangsa baru untuk diajak bercocok tanam. Tapi belum juga mau mulai, si ceweknya malah menjerit histeris karena melihat perut Nanai yang buncit. Saat makan malam dengan keluarganya, Nanai ini pun muntah-muntah dan mengatakan bahwa bau makanan itu aneh, padahal makanan itu adalah makanan kesukaan Nanai. Begitu pula waktu di sekolah, Nanai ini kembali muntah saat Jeng mau makan sate-satean. Tetapi walaupun sudah begitu, Nanai ini belum kapok ya untuk mencari mangsa. Dia kembali menggait cewek untuk diajak cocok tanam, dan seperti biasa ceweknya ini menjerit histeris juga waktu melihat perut Nanai yang buncit. Nanai pun memutuskan untuk memeriksakan perutnya itu ke dokter, dan dokter pun dengan heran mengatakan bahwa Nanai ini hamil. Nanai pun terkejut, bagaimana mungkin laki-laki sepertinya bisa hamil, tapi itulah yang dikatakan dokter. Kalau Mas Nanai ini tidak percaya, silahkan dia periksa ke dokter lain. Karir Nanai di sekolah ini pun hancur dan dia tidak jadi mencalonkan sebagai ketua OSIS, dan juga teman-temannya banyak yang menggunjing Nanai ini. Nanai pun juga mengatakan kepada temannya Jeng bahwa dirinya hamil, dan kejadian itu direkam oleh Mbak Nano dan diunggahnya ke media sosial. Di rumah, bapaknya Nanai pun marah karena mengetahui anaknya sedang hamil, dan dia juga memberikan sejumlah uang untuk membereskan masalahnya itu. Dan kalau dia tidak bisa membereskan itu, lebih baik dia tidak kembali ke rumah. Ternyata sifat buaya daratnya Nanai ini juga nurun dari bapaknya ya guys. Nanai pun mengontrak sendiri di sebuah kontrakan kecil. Di sana dia mencoba meminum banyak pil sampai membuatnya muntah darah. Dan sudah pasti pil itu adalah pil Abursai. Di tengah-tengah pingsannya itu Nanai dihantui sama cewek-cewek yang sudah dia hamili dulu. Kemudian Nanai pun terbangun dan pintu kosnya diketuk oleh seseorang yang berpeta merah dan menuliskan surat. Isinya siapa cewek yang terakhir kali bersama Nanai sebelum dia hamil. Nanai pun pergi menemui Nano dengan pakaiannya yang serba cewek. Nanai pun bertanya kepada Mbak Nano apa yang Mbak Nano lakukan kepadanya, dan Mbak Nano hanya menjawab, bukankah mereka hanya bermain-main dan mereka berdua menikmatinya. Kemudian Mbak Nano itu pun pergi meninggalkan Nanai dengan santuy. Nanai pun menyusuri jalan sambil meratapi nasibnya. Di sana dia bertemu dengan Pet, cewek yang dulu dihamilinya. Dan dia juga meminta maaf kepada Pet karena tidak bertanggung jawab. Mbak Pet ini baik banget ya, karena dia mengatakan sudah tidak mempermasalahkan itu lagi, dan dia tidak menyesal karena sudah mempertahankan kehamilannya. Mereka berdua pun berpelukan. Tiba saatnya Mbak Pet akan melahirkan, dia melahirkan dengan lancar. Begitu pula dengan Mas Nanai yang akan melahirkan juga. Setelah anaknya lahir, Mas Nanai ini minta untuk menyingkirkan anaknya kepada dokter. Tapi dokter itu menjawab untuk menyingkirkannya sendiri karena dia tidak mampu. Di kosannya, Nanai ini belum terbiasa mengurus bayi dan sampai stres gitu ya, sampai-sampai dia ingin menghilangkan nyawa si bayi ini. Tapi karena melihat keimutan bayinya, dia pun nggak tega. Kemudian pintunya diketuk oleh seseorang, yaitu setelah dibuka, itu adalah Mbak Nano yang mengunjungi Nanai sambil membawa seperangkat alat-alat bayi.
Nanai pun mengajak Mbak Nano ini untuk merawat bayi itu, tapi Mbak Nano jelas nggak mau lah dan langsung menutup pintunya Nanai. Ketika di luar kosan itu, Mbak Nano mendapati fotonya yang sudah dicoret-coret dan sudah dipasang di seluruh sudut kosannya Nanai. Mbak Nano pun mengikutinya sampai atap. Di sana ada pita merah yang terbang ke bawah angin di sepatunya Mbak Nano, dan juga tembok atap yang ditulisi See You Soon. Episode 2, True Love. Dimulai dengan adegan dua siswa-siswi yang saling mengirimi surat walaupun dihalangi oleh tembok besar, namun keadaan itu tidak menghalangi cinta mereka. Kemudian seorang guru datang dan siswi itu pun pergi. Dan Mbak Nano dari atas gedung memantau mereka berdua. Setelahnya kita diperlihatkan dengan sekolah khusus wanita yang sangat menjunjung tinggi martabat seorang wanita, baik itu sopan santun dalam tindakan mereka, juga mereka harus melakukan sesuatu dengan anggun li. Kemudian karena sekolah itu dilanda kerugian, Pak Kepala Sekolah pun memutuskan untuk menggabungkan sekolah mereka menjadi sekolah campuran. Ia pun meminta pendapat dari guru teladan di sekolah itu yang bernama Bu Narumol. Bu Narumol ini tidak setuju bila murid itu digabungkan, karena menurutnya murid laki-laki itu bisa menodai reputasi sekolah yang telah ia bangun selama ini. Dan Pak Kasep pun menjawab, bagaimana kalau reputasi sekolah ini tetap baik tapi dia tidak akan mendapat gaji. Dan ya pada dasarnya Pak Kasep ini nggak perlu minta izin dari Bu Narumol dulu ya untuk membuat perubahan. Dia hanya ingin Bu Narumol ini untuk membuat kebijakan untuk membantu mempersiapkan kedatangan murid-murid baru itu. Di ruang guru itu pun Bu Narumol sangat menentang keputusan Pak Kepsek untuk menggabungkan murid laki-laki dan perempuan dengan alasan karena mereka belum seharusnya bertemu. Karena menurutnya wanita seusia itu masih harus dididik dan juga laki-laki pada masa itu berbahaya karena mereka belum dewasa dan tidak bertanggung jawab. Kemudian ada salah satu guru yang sangat setuju dengan pendapat Bu Narumol, dia adalah Bu Linda. Dia sangat mendukung semua tindakan yang dilakukan oleh Bu Narumol. Isu penggabungan itu pun membuat para siswi kebingungan dengan apa yang akan mereka lakukan kalau bertemu dengan siswa laki-laki. Tapi Mbak Nano mengatakan bahwa laki-laki itu tidak menakutkan, tapi mereka itu lucu-lucu. Hari penggabungan pun tiba. Mbak Nano ini laki-laki menjadi jembatan untuk menghubungkan antara murid laki-laki dan juga murid perempuan di situ. Tindakannya itu direkam oleh Bu Linda. Bu Linda pun memberikan rekaman itu kepada Bu Narumol. Bu Narumol pun ke-trigger ya tentunya. Dan dia pun membuat kebijakan untuk memisahkan antara murid laki-laki dan perempuan, dan juga murid laki-lakinya disuruh untuk melakukan olahraga, katanya supaya dia menjadi pria sejati gitu. Dan para siswa itu juga tidak boleh minum minuman coklat karena menurut Bu Narumol itu bisa membangkitkan hasrat mereka. Pada saat mengobrol makan siang pun mereka tidak bisa leluasa karena diawasi oleh guru. Tapi Mbak Nano selalu punya cara. Karena dia mempunyai deadline para siswa cowok-cowok itu dan juga menawarkan untuk memasukkan teman-teman ceweknya ke dalam grup itu. Di chat itu ada siswa cowok yang meminta susu kotak kepada Mbak Nano dan Mbak Nano pun memberikannya. Kegiatan Mbak Nano itu pun diketahui oleh Bu Linda dan dia membawa Mbak Nano itu ke Bu Narumol. Bu Narumol pun terkejut karena siswa cowok ini meminta susunya Mbak Nano. Padahal yang diminta kan cuma susu kotak ya, tapi Bu Narumol ini pikirannya malah traveling. Kemudian keesokan paginya Bu Narumol ini pun memblokir semua akun murid-muridnya agar mereka tidak bisa saling berhubungan. Malam harinya Bu Narumol ini melihat fotonya dahulu waktu masih sekolah bersama temannya. Dan ternyata memang Bu Narumol ini kepengen banget jadi guru di sekolah itu sejak dia masih menjadi murid. Tidak heran ya jika sekarang dia menjadi guru terbaik di sekolah itu. Pada pagi harinya, walaupun akun lainnya Mbak Nano ini diblokir, tapi dia selalu punya cara untuk mengobrol dengan para siswa laki-laki itu, yaitu dengan aplikasi barunya yang bernama True Love.
aplikasi itu aman karena identitas mereka tidak dapat terlihat. Teman-teman Mbak Nano pun mulai memakainya. Bunda Rumol pun marah karena Mbak Nano memperkenalkan aplikasi tak jelas itu kepada murid-muridnya. Tapi Nano membantah hal itu karena aplikasi itu hanyalah aplikasi obrolan yang identitas mereka saja dirahasiakan. Dan dia juga menyuruh Bunda Rumol untuk memakai aplikasi itu juga untuk mengawasi murid-muridnya karena sekolah kan punya data-data dari murid-murid tersebut. Bunda Rumol pun setuju dan dia mulai mendaftar dengan nama Fas kosong di aplikasi itu dan dia cocok dengan akun yang bernama Daffodil. Obrolannya dengan Daffodil itu membuatnya senyum-senyum bahagia. Kemudian kita diperlihatkan dengan teman Bunda Rumol yang bernama Rutai. Di sana Bunda Rumol ini menenangkan temannya itu karena sedang menangisi pacarnya. Tapi keesokan harinya Rutai ini dikabarkan telah tiada karena dia kehilangan banyak darah karena melakukan aborsi. Bunda Rumol pun sangat sedih mengetahui temannya telah tiada. Kejadian itulah alasan mengapa Bunda Rumol sangat keras kepada murid-muridnya. Pada saat upacara pun Bunda Rumol menyita HP dari para murid-muridnya yang melakukan percakapan yang tidak sesuai dengan aturan. Setelahnya Mbak Nano pun ngintilin Bunda Rumol dan bertanya bagaimana perkembangan Bunda Rumol memakai aplikasi itu. Bunda Rumol hanya menjawab bahwa dia tidak tertarik dengan aplikasi itu. Di tengah-tengah perjalanan mereka itu, Mbak Nano ini mengatakan kepada Bunda Rumol bahwa dia mendengarkan suara-suara aneh di dalam kelas. Dan saat Bunda Rumol membuka pintu kelas itu, terlihatlah dua siswa dan siswi yang posisinya membuat Bunda Rumol ini salah paham dan memukul siswa laki-laki itu sampai kepalanya berdarah. Karena kejadian itu, Bunda Rumol pun dipecat oleh Pak Kepala Sekolah. Dan sebelum kepergiannya itu, Bunda Rumol dipersilahkan untuk memberikan salam perpisahan kepada murid-muridnya. Dan Bunda Rumol pun memberi pesan kepada para siswi mereka agar tetap menjaga kesucian mereka. Di tengah pidato itu, Mbak Nano malah sibuk main HP dan setelahnya identitas dari akun aplikasi mereka itu dapat terlihat. Para murid-murid pun sangat senang dan berhamburan mencari pasangan mereka. Dan Bunda Rumol pun dicuekin, tapi tidak beberapa lama dia juga mendapat notif dari HP-nya. Dan ternyata akun Daffodil yang cocok dengan dirinya itu adalah akun milik Bu Linda. Dan sudah bisa dipastikan mereka berdua ini lesboy ya. Dua guru ini pun beradu jigong di depan murid-murid mereka dengan santuy. Misi dari Mbak Nano pun telah selesai dan dia juga mendapat notif yang isinya dia cocok dengan seorang gadis berpita merah. Gadis itu pun lewat di sampingnya Mbak Nano. Cerita pun selesai.